Assalamualaikum. Guys, kali ini saya akan menceritakan Kan Maha Guru yang berada di Tanah Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan. Yaitu, Syekh Kholil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, putra dari Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Said Sulaiman Basyaiban. Said Sulaiman inilah yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati dari pihak ibu. Pada usia 24 tahun, Syekh Kholil menikahi Nyai Asyik, putri Lodra Putih. Pendidikan, Syekh Kholil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Kholil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fiqh dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik 1002 bait Nazam Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Setelah dididik, orang tua Mbah Kholil kecil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Mbah Kholil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, Mbah Kholil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu ia juga merupakan seorang hafiz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat Sapah. Saat usianya mencapai 24 tahun setelah menikah, Mbah Kholil memutuskan untuk pergi ke Makkah. Untuk ongkos pelayaran bisa ia tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Mbah Kholil berpuasa. Hal tersebut dilakukannya bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. Karya Syekh Kholil. Sesuai namanya, Kitab Al-Matnus Syarif Al-Mulakab bi Fathil Latif ini merupakan kitab matan, inti, yang berbicara mengenai fundamen dasar hukum Islam, ilmu fikih. Yang menarik dari kitab setebal 52 halaman ini, adalah bukan hanya karena kemasyhuran penulisnya, melainkan kitab ini telah menampilkan lanskap keilmuan yang selama ini terkesan rumit, menjadi demikian lugas dan mudah difahami. Syekh Kholil pernah berguru kepada beberapa ulama, di antaranya 1. K.H. Abdul Latif ayahnya. 2. K.H. Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban. 3. K.H. Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. 4. Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah. 5. Syekh Usman bin Hasan Ad-Dimyati. 6. Said Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah. 7. Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki di Mekah. 8. Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani di Mekah. Berikut merupakan murid-murid dari Syekh Kholil. 4. 1. K.H. Muhammad Hasan Sepuh, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. 2. K.H. Hashim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. 3. K.H. Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang. 4. K.H. Bisri Syansuri, pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. 5. K.H. Manaf Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. 6. K.H. Masum, Lasem, Rembang. 7. K.H. Munawir, pendiri Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. 8. K.H. Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Rautlatut Talibin, Rembang. 9. K.H. Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. 10. K.H. Ahmad Sidik, pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah, Jember. 11. K.H. Asad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Asem Bagus, Situbondo. 12. K.H. Abdul Majid, Bata-Bata, Pamekasan. 13. K.H. Toha, pendiri Pondok Pesantren Bata-Bata, Pamekasan. 14. K.H. Abi Sujak, pendiri Pondok Pesantren Asta Tinggi, Kebun Sumenep. 15. K.H. Usimuni, pendiri Pondok Pesantren Pandian, Sumenep. 16.
KH. Zaini Munim, Python Probolinggo. 17. KH. Hozin, Buduran, Sidoarjo. 18. KH. Abdullah Mubarok, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. 19. KH. Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Macan Putih, Blambangan. 20. KH. Asyari, pendiri Pondok Pesantren Darut Tolabah, Wonosari, Bondowoso. 21. KH. Said Ali Bafaki, pendiri Pondok Pesantren Loloan Barat, Bali. 22. KH. Ali Wafa, Tempurejo, Jember. 23. KH. Munajat, Kertosono, Nganjuk. 24. KH. Abdul Fatah, pendiri Pondok Pesantren Al-Fatah, Tulungagung. 25. KH. Zainul Abidin, Kraksaan, Probolinggo. 26. KH. Zainuddin, Nganjuk. 27. KH. Abdul Hadi, Lamongan. 28. KH. Zainur Rashid, Kironggo, Bondowoso. 29. KH. Karimullah, pendiri Pondok Pesantren Curah Damai, Bondowoso. 30. KH. Muhammad Thohir Jamaluddin, pendiri Pondok Pesantren Sumbergayam, Madura. 31. KH. Hasan Mustafa, Garut. 32. KH. Raden Fakih Mas Kumambang, Gresik. 33. Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Menurut penuturan KH. Asad Samsul Arifin, Bung Karno meski tidak resmi sebagai murid Syekh Kholil, namun ketika sowan ke Bangkalan, Syekh Kholil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya.